Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam cintanya Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita pagi hari ini bersama-sama diberkati lewat ibadah kita. Pada pagi hari ini, ibadah kita pagi hari ini, kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu Hari Raya Ketuanan Roh Kudus. Puji Tuhan. Untuk itu kita akan bersama-sama sebelum lebih jauh kita mendengar firman Tuhan dalam ibadah kita mau mengangkat satu pujian terlebih dahulu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kehadirat-Mu pada pagi hari ini, di mana kami dapat kembali beribadah. Kami rindu menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami, dalam setiap hati kami. Biarlah Tuhan lewat ibadah pagi hari ini, sebentar kami akan diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu Bapa, biar Roh Kudus-Mu bekerja. Kami rindu hati kami diberkati oleh Tuhan lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan sambut firman-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian sukacita yang berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah api Kristus terus menyala-nyala dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi jemaat Tuhan yang bersemangat dalam mengiring Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saudara berbicara tentang hari raya Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, biarlah peristiwa ini saudara selalu diperingati oleh gereja Pantekosta, saudara, tentang di mana Roh Kudus dicurahkan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama untuk membaca firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Namun kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan baca ayat ini, saudara bisa menyimak dengan baik. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ, di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Inilah saudara, bagaimana firman Tuhan menjelaskan saudara, di mana murid-murid mereka bertekun menantikan janji Allah, sehingga mereka di sini benar-benar merasakan kegenapan dari janji itu, di mana mereka merasakan turunnya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa hari raya Pentakosta, yaitu hari yang ke-50 setelah hari raya Paskah, di mana Yesus telah mati disalibkan, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga.
Dan selama 40 hari Yesus masih berada di dunia. Lalu saudara, dia naik ke surga. Lalu saudara, dia berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka selama 10 hari mereka harus menanti janji Bapa di loteng Yerusalem. Nah saudara, genap hari yang ke-50 maka Roh Kudus dicurahkan kepada 120 orang murid yang bertekun. Nah saudara, di sisi lain, di mana orang-orang Yahudi di sana merayakan hari Pentakosta itu, semua dari segala bangsa berkumpul di Yerusalem. Namun saudara yang kasih Tuhan, mereka merayakannya hanya secara lahiriah saja. Saudara, mereka tidak mengalami secara rohani. Sehingga mereka hanya menyaksikan, saudara, bagaimana mereka mendengar bahwa murid-murid Tuhan yang ada di loteng Yerusalem, mereka berkata-kata, saudara, bagaimana Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Namun saudara, orang-orang Yahudi yang mereka tidak mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka di sana tercengang-cengang, mereka termangu-mangu, bahkan mereka ada yang mengoloknya, saudara, bahwa mereka sedang mabuk anggur. Itulah yang sedang terjadi pada saat itu, saudara. Dan itulah sebabnya kalau kita bersama-sama pada pagi hari ini untuk kita bisa menyimak dengan baik, saudara, tentang hari raya Pentakosta ini adalah merupakan satu hari raya yang jangan sampai kita terlewatkan. Itu sebabnya kita harus mengalaminya, yaitu mengalami secara rohani bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap orang-orang percaya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam poin yang pertama, gereja harus masuk di dalam pengalaman Pentakosta. Nah saudara, itu sebabnya kita harus menjadi orang-orang yang mengalami janji Tuhan ini, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Tadi di sana dicatat, saudara, dikatakan bahwa 120 orang yang bertekun. Nah saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang benar-benar, saudara, menyiapkan diri. Yaitu saudara, mereka menyiapkan diri secara iman. Nah saudara, dan rohani mereka dengan benar, saudara. Itu hal yang tidak mudah. Dengan satu kehidupan yang sungguh-sungguh ya, untuk mentaati firman Allah itu. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-15, di situ saudara, murid-murid Tuhan semua dikatakan mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah saudara, dan disitulah saudara berkumpul 120 orang. Dan mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menerima janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, ada contoh lain saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-5, di sana dijelaskan ada seorang yang bernama Kornelius. Nah saudara, di sini adalah seorang yang benar-benar dicatat oleh firman Tuhan. Kornelius dan keluarganya adalah orang-orang non-Yahudi. Tapi saudara, keluarga ini adalah keluarga yang saleh, keluarga yang takut akan Allah, dan keluarga yang suka memberi sedekah. Bahkan keluarga yang taat berdoa. Sehingga saudara kasih Tuhan, ternyata Tuhan melawat keluarga ini. Saudara, Tuhan telah memperhatikan kehidupan Kornelius dan keluarganya. Lalu Tuhan saudara menyuruh saudara memanggil Petrus untuk datang saudara ke rumah Kornelius. Nah saudara, untuk apa? Supaya Rasul Petrus ini memberitakan Injil kerajaan Allah kepadanya, supaya mendengar tentang Yesus Kristus. Nah saudara, di situ ketika Rasul Petrus datang, dan di sana saudara Petrus berkhotbah kepada keluarga ini. Saudara, sehingga di situ terjadi sesuatu.
Keluarga ini mengalami pertobatan yang sungguh. Saudara, kenapa? Ketika Kornelius mendengar khotbah Petrus, maka saudara, Kornelius keluarga ini rupa-rupanya dilawat oleh Tuhan. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus atas Kornelius dan saudara dan keluarganya. Saudara yang kasih Tuhan, di sini saudara perhatikan bahwa Kornelius itu telah memiliki dan telah menjalani hidup yang mengamalkan kebenaran, saudara. Dan hidupnya berkenan kepada Allah. Saudara yang kasih Tuhan, saya sedikit akan membaca di dalam Kisah Rasul 10 ayat 34 dan ayat yang ke-35. Di situ dikatakan demikian, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Saudara yang kasih Tuhan, artinya walaupun Kornelius ini adalah orang non-Yahudi, tapi dia memiliki satu kehidupan, menjalani kehidupan yang benar dan berkenan kepada Allah. Artinya dia memiliki satu kehidupan, saudara, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan juga berkenan, saudara, supaya Kornelius juga mengalami, mendengar Injil Tuhan dan bertobat. Dan sehingga dilawat oleh Tuhan, dicurahkannya Roh Kudus atas keluarganya. Saudara yang kasih Tuhan, di sini kita akan belajar untuk memperhatikan, saudara, kedua hal yang saya sampaikan, yaitu 120 murid dan keluarga Kornelius. Mereka adalah orang-orang yang telah siap hidupnya, yang telah siap hatinya, saudara, untuk merasakan bagaimana pencurahan Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya, apakah saudara sudah siap menjadi tempat di mana Roh Kudus akan memenuhi saudara? Saudara yang kasih Tuhan, saya akan memberikan satu kebenaran apa yang firman Tuhan sampaikan di sini. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus memberikan satu gambaran, satu perumpamaan. Di dalam Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saudara bisa perhatikan dengan baik ayat-ayat ini. Yesus berkata di sini, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara yang kasih Tuhan, apakah yang dimaksud perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini? Yesus berbicara, saudara, tentang anggur baru. Anggur baru ini adalah lambang daripada karya Roh Kudus. Saudara, Tuhan di sini berbicara tentang kantong, sebuah kantong yang tua dan sebuah kantong yang baru. Saudara, kita perhatikan di sini, Tuhan, Dia bekerja sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Saudara, Rasul Paulus menjelaskan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, saudara dan saya yang sudah berada di dalam Kristus, maka kita harus menjadi satu kehidupan ciptaan yang baru, yaitu manusia baru. Itu sebabnya tadi Yesus berkata ada kantong kulit yang baru.
Saudara yang kasih Tuhan, jadi yang lama ini harus sudah berlalu karena kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kita perhatikan di situ, Yesus tadi berkata tentang kantong kulit yang tua. Nah saudara, kantong kulit yang tua ini di situ menggunakan kata Yunani palaios. Ya. Palaios ini artinya satu kantong kulit yang lama. Satu kantong kulit yang sudah usang, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, maka saudara ini tidak bisa dimuat atau diisikan anggur yang baru. Nah saudara, ketika kantong yang lama ini diisi anggur yang baru, tadi dijelaskan, maka kantong itu akan rusak, robek, saudara. Sehingga anggurnya semua terbuang. Saudara yang kasih Tuhan, artinya kalau kehidupan kantong kulit yang lama itu diisi oleh kantong kulit yang baru, maka tidak akan bisa. Kenapa saudara? Kantong kulit yang lama itu berbicara tentang satu kehidupan manusia lama. Ya. Manusia lama kehidupannya saudara adalah manusia yang hidupnya dengan hawa nafsu, keinginan-keinginan daging saudara. Maka di situ bertentangan sekali kehidupan manusia lama dengan kehidupan saudara Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus ini di mana saudara di situ selalu bertentangan dengan daging, ya, dengan kehidupan manusia lama. Saudara, di dalam Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Di sini dikatakan demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, kita perhatikan ayat ini. Jadi di situ Rasul Paulus menjelaskan bahwa hidup yang lama itu sangat berlawanan, sangat bertentangan dengan keinginan roh. Ya, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Maka hasilnya saudara, nol, hampa, kosong, sia-sia, semua tumpah terbuang. Saudara yang kasih Tuhan, jadi manusia lama adalah manusia yang masih hidup duniawi, saudara. Di mana Roh Kudus tidak akan bisa sejalan dengan manusia duniawi, dengan manusia lama, dengan tabiat-tabiat manusia lama. Yang tidak akan bisa taat pada pimpinan Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya di sini saudara Rasul Paulus menjelaskan tidak akan bisa kehidupan yang lama akan diisi saudara dengan kehidupan yang baru. Ketika kehidupan yang lama ini saudara masih bertentangan saudara dengan saudara pekerjaan kuasa Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat di sini lebih jauh. Anggur baru harus disimpan dalam kantong kulit yang baru. Nah saudara, supaya di situ anggur ini bisa menempatkan kantong kulit yang baru itu. Kata yang baru di situ menggunakan kata kainos. Artinya saudara, sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang lebih baik. Nah saudara, menjadi satu ciptaan baru atau hidup yang baru. Nah saudara, di dalam Kristus di situ disebut kainos. Adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang lebih baik. Nah saudara, disitulah di mana kita memiliki kehidupan kainos. Satu kehidupan yang luar biasa. Satu kehidupan yang lebih baik. Saudara yang kasih Tuhan, jadi artinya manusia lama kita itu telah disalibkan. Ya, sehingga tubuh dosa kita ini hilang kuasanya dan saudara hidupnya tidak lagi menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi manusia saudara, manusia lama ini hidupnya diperhamba oleh dosa. Maka hidup lama ini seperti kantong kulit yang tua, yang lama itu tidak akan bisa saudara untuk menerima ya saudara
air anggur yang baru itu, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu yang pertama. Kalau kita ingin menjadi kantong kulit yang baru, maka yang lama ini saudara, hidup dosa ini harus benar-benar dimatikan. Nah saudara, lalu saudara, hidup keduniawian kita ini harus, manusia ini, manusia duniawi, manusia lama harus dimatikan. Nah saudara, bagaimana Rasul Paulus menjelaskan hal ini di dalam Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, maka di situ kita bisa memperhatikan dengan baik. Ini saudara bagaimana Rasul Paulus menjelaskan dari kehidupan manusia lama untuk berubah menjadi manusia yang baru. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara, di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa manusia lama ini benar-benar harus ditanggalkan. Semua segala perbuatan saudara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Satu perbuatan hidup yang lama, kelakuan-kelakuan, sifat tabiat-tabiat yang lama ini saudara harus ditanggalkan. Dan kita harus mengenakan satu manusia baru yang terus menerus dibaharui. Saudara, terus dibaharui. Nah saudara, roh pikiran kita terus dibaharui. Itulah saudara di mana Rasul Paulus menjelaskan untuk kita menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, sehingga saudara hidup kita ini bisa menjadi kantong kulit yang baru, yang siap diisi oleh anggur yang baru, yaitu gambaran daripada kuasa Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, lalu tadi Yesus menyampaikan perumpamaan, dikatakan bahwa anggur baru itu harus disimpan, harus menempati di dalam kantong yang baru, artinya di dalam kehidupan yang baru. Satu kehidupan yang benar, satu kehidupan yang kudus, satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Nah saudara, disitulah Roh Kudus mau tinggal, Roh Kudus mau berdiam. Nah saudara, Roh Kudus mau bersekutu di dalam kehidupan manusia yang baru. Disitulah arti daripada saudara perumpamaan yang Yesus sampaikan itu. Seperti saudara 120 orang murid, mereka telah siap. Mereka benar-benar siap, iman mereka, rohani mereka untuk menanti janji Tuhan, yaitu ketuhanan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Artinya mereka sudah memiliki satu kehidupan yang benar-benar siap. Nah saudara, begitu juga dengan keluarga Kornelius. Kornelius sekalipun dia adalah non-Yahudi, tapi memiliki satu kehidupan yang benar-benar saudara berkenan kepada Tuhan karena mengamalkan kebenaran. Hidupnya melakukan yang benar saudara. Sekalipun dia belum mengenal Tuhan Yesus, tapi dia berusaha hidup saleh, beribadah, berdoa, bersedekah dan sebagainya saudara. Saudara yang kasih Tuhan, sehingga mendapatkan perhatian Tuhan, mendapatkan lawatan Tuhan saudara. Dan Tuhan berkenan. Sehingga Tuhan menyuruh Petrus datang. Saudara, di mana Petrus menyampaikan tentang Yesus Kristus. Sehingga Kornelius menerima Yesus dan bertobat.
lalu mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, Tuhan melihat satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, maukah kehidupan kita siapkan berkenan kepada Tuhan? Satu kehidupan manusia yang baru. Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang Tuhan, saudara, katakan dalam perumpamaan itu. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam poin yang ketiga, anggur baru dan kantong yang baru dikatakan kedua-duanya akan terpelihara. Kita tadi sudah baca dalam saudara Matius tadi, dan kita perhatikan di situ saudara bahwa anggur baru dan kantong yang baru kedua-duanya akan terpelihara. Saudara yang kasih Tuhan, kita perhatikan ayat ini saudara dengan baik. Nah, saudara, kata terpelihara di situ dalam bahasa Yunaninya, di situ menggunakan kata suntereo. Nah, suntereo ini artinya saudara di situ terlindungi. Artinya terawat, terayomi saudara. Di situ mengayominya, di situ terproteksi. Saudara, ini arti yaitu menyelamatkan ya dari bahaya, dari ancaman, dari kerusakan. Nah, jadi saudara, dari bahaya yang merusak, dari bahaya saudara, bahaya ancaman. Jadi saudara di situ terlindungi. Ya, itu artinya suntereo. Jadi saudara, anggur yang baru ketika dimasukkan ke kantong yang baru, maka kedua-duanya akan terpelihara. Begitu saudara, dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita menjadi manusia baru, lalu kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, yaitu anggur baru itu, maka saudara, kehidupan kita ini ya terpelihara oleh kuasa Roh Kudus. Jadi saudara, Roh Kuduslah yang memenuhi hidup kita, maka saudara, ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka di situ Roh Kudus, saudara, yang akan memelihara hidup kita, akan memimpin kehidupan kita dalam seluruh kebenaran. Saudara, satu saat atau satu masa yang akan terjadi nanti, di mana saat Yesus datang kedua kali, nah saudara, firman Allah mengatakan bahwa iblis saudara akan marah besar. Saudara yang kasih Tuhan, lalu iblis ini saudara ingin mengancam gereja Tuhan. Ingin mengancam saudara orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus. Dan kita perhatikan saudara, saya akan bacakan itu dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12. Saudara, kita perhatikan di situ, dikatakan demikian dalam Wahyu pasal 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara perhatikan, di mana saudara iblis telah turun dalam geramnya yang dahsyat. Ini satu kemarahan. Dia tahu waktunya sudah singkat. Saudara, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Iblis bekerja keras. Iblis berusaha ya untuk menjatuhkan manusia, orang-orang percaya di dalam dosa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sini dikatakan bahwa saudara, iblis marah besar. Iblis tahu dia waktunya sudah singkat. Iblis bekerja keras untuk merusak nanti, untuk menganiaya, untuk memerangi orang-orang beriman, orang-orang percaya, yaitu gereja Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, lalu kita bisa lihat pada ayat yang ke-13 dan ayat 14 di sana, dalam Wahyu pasal 12. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia, saudara perhatikan, dipelihara
jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara perhatikan ayat ini. Jadi perempuan ini berbicara tentang gereja Tuhan. Ya, berbicara tentang orang-orang percaya, pengikut Kristus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara, kita perhatikan di sini. Ketika iblis ini, saudara, berusaha untuk mengejar perempuan ini, yaitu gambaran gereja, maka saudara, perempuan tersebut diberikan kedua sayap burung nasar yang besar. Dan inilah saudara pekerjaan daripada kuasa Roh Kudus. Di mana gereja yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, mereka ini akan dibawa oleh Roh Kudus menuju ke padang gurun, dikatakan di mana mereka akan dipelihara jauh dari mata ular, dari antikristus itu. Dipelihara selama 3,5 tahun. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di situ dikatakan dipelihara. Jadi gereja, saudara, orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka saudara, disitulah ada janji Tuhan. Ketika antikristus yang akan merusak, yang akan mengancam saudara, maka di situ Roh Kudus yang menyelamatkan. Roh Kudus, saudara, yang membawa ke padang gurun untuk dipelihara di sana. Ini berbicara tentang penyingkiran gereja. Terjadi penyingkiran gereja. Disinilah, saudara, di mana gereja akan disingkirkan ke padang gurun dan dipelihara selama 3,5 tahun, yaitu pada masa aniaya antikristus. Saudara yang kasih Tuhan, lalu di sisi lain, saudara, ada orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang tidak terpelihara, yang tidak mengalami suntereo. Kenapa, saudara? Karena kehidupan dalam kantong kulit yang tua itu, yang hidupnya masih, saudara, hidup lama, yang masih memiliki tabiat-tabiat lama, saudara, yang tidak mau berubah hidupnya. Artinya, saudara, tidak mau hidup memiliki satu kehidupan yang baru. Hidupnya selalu diwarnai dengan kehidupan yang lama, saudara. Bagaimana, saudara, Roh Kudus tidak bisa memenuhi satu kehidupan orang-orang percaya, ya saudara, yang masih memiliki tabiat-tabiat lama, tabiat-tabiat duniawi. Maka saudara, inilah yang harus menghadapi kemarahan iblis, yaitu antikristus. Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu perhatikan ini, saudara, dan kita pikirkan dengan baik, saudara. Ya, jadi kita melihat, ya, saudara, orang-orang Kristen yang masih hidup dalam tabiat lama, kehidupan yang lama, mereka alami, saudara, dirusakkan, dianiaya oleh antikristus. Saudara, begitu juga. Ada kemungkinan, saudara, ada pengikut Kristus yang sudah penuh dengan Roh Kudus, tetapi hidupnya belum berbuah, belum, saudara, mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Ya, saudara, belum memiliki 9 buah Roh Kudus itu, yaitu karakter Kristus. Artinya, saudara, sudah dipenuhkan Roh Kudus, tapi tidak mau berbuah, tidak mau memiliki karakter Kristus. Masih diwarnai dalam tabiat-tabiat hidup yang lama, yaitu kantong kulit yang tua itu. Nah, saudara, hidup kekristenan seperti ini, maka dia tidak alami penyingkiran gereja. Melainkan, saudara, dia akan alami, ya, masa aniaya antikristus. Kenapa, saudara? Karena tidak ada pertobatan yang sungguh. Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan dengan baik. Jadi, saudara, Roh Kudus menginginkan supaya kita tetap dalam kehidupan yang baru, yang terus bertumbuh, memiliki karakter Kristus, yaitu buah-buah Roh Kudus, saudara, yang terus membawa hidup kita, saudara, sama seperti Kristus. Itulah, saudara, berbicara tentang, saudara, kantong kulit yang baru diisi oleh anggur baru, sehingga kehidupan kita, saudara, terpelihara oleh Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, mari, saudara yang kasih Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, jangan lagi, saudara, dalam cara hidup yang lama.
cara hidup yang sia-sia. Saudara tahu, Tuhan sudah berkorban dirinya. Dia harus mati di kayu salib menebus dosa dan kejahatan manusia. Saudara, agar manusia memperoleh satu kehidupan yang baru, menjadi satu ciptaan yang baru, saudara, yang bisa memuat anggur baru, yaitu pekerjaan Roh Kudus, yaitu kuasa Roh Kudus. Saudara, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, iblis bekerja karena waktunya juga sudah sangat singkat. Dia bekerja keras untuk meruntuhkan iman pengikut-pengikut Kristus. Saudara, mari kita bisa kuat, kita bisa mampu karena pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kehidupan kita, yang menguatkan iman percaya kita. Dan terus kita berjalan, saudara, menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ada janji Tuhan, yaitu bagaimana saudara nanti Roh Kudus yang akan memelihara kehidupan kita, yang akan melindungi kehidupan kita, yang akan proteksi kehidupan kita, sehingga kita tidak dirusakkan, saudara, ketika zaman antikristus tiba. Itu sebabnya betapa penting, saudara, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Siapkan diri saudara, memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan rindu sekali, ya, gerejanya dipenuhkan dengan Roh Kudus, jemaatnya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu kerinduan Tuhan, saudara, di mana janji Tuhan ini harus benar-benar saudara menggenapinya. Siapkan diri saudara, iman saudara, kerohanian saudara, untuk menjadi kantong kulit yang baru, kantong kulit saudara yang akan dipenuhi dengan anggur yang baru. Saudara yang kasih Tuhan, disitulah yang Tuhan mau, sehingga kita bisa menikmati janji Tuhan di akhir zaman ini. Sudah Roh Kudus terus bekerja. Dia akan siap masuk kepada setiap saudara satu kehidupan manusia yang baru. Di situ Roh Kudus akan memenuhi kehidupan manusia yang baru. Puji nama Tuhan. Biar saudara pada pagi hari ini siapkan hidup saudara, siapkan hati saudara. Minta Tuhan, penuhkan hidupku dengan Roh Kudus. Tuhan, aku mau siap. Kita saudara masih dalam kehidupan yang lama, tabiat yang lama. Katakan, Tuhan ampuni. Ampuni Tuhan. Supaya saya menjadi kantong kulit yang baru, yang siap, yang layak untuk diisi dengan anggur yang baru. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan saudara. Sungguh-sungguh ini pencurahan Roh Kudus sudah terjadi di loteng Yerusalem. Dan terjadi sampai sekarang ini. Terus Roh Kudus memenuhi setiap hati, setiap hidup manusia yang baru, yang sungguh-sungguh, yang telah mempersiapkan imannya, rohaninya, yang berkenan kepada Tuhan. Maka Roh Kudus dia akan memasuki, dia akan memenuhi kehidupan pribadi-pribadi yang seperti ini. Haleluya. Aku siap, Tuhanku. Amin, haleluya. Segenap hidup ku serahkan, ku siap. Aku siap, Tuhanku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Katakan, aku siap Tuhan. Aku siap, Tuhanku. Segenap hidup
ku serahkan, ku siap. Amin, haleluya. Aku siap, aku siap. Oh Tuhanku, curahkanlah, oh curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku siap Tuhan, aku siap. Amin, haleluya. Tuhanku, oh haleluya, haleluya. Ya segenap hidup ku serahkan, ku siap. Katakan aku siap Tuhan, oh aku siap. Tuhanku, curahkan, curahkan Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Katakan aku siap, aku siap. Oh Tuhanku, curahkan, curahkan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Aku siap, aku siap. Ya lama-lama, kiara lama-lama. Tuhanku, lama-lama, siar lama-lama. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Lama-lama, siar lama-lama. Kiar lama-lama, kiar lama-lama. Kiar lama-lama, ya si kiar lama-lama. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan. Pada siap hati yang siap, hidup yang siap. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus, terima kasih Bapa. Mari saudara siap sungguh-sungguh. Tuhan bisa melihat, Tuhan bisa melihat hatimu. Haleluya, haleluya. Aku siap Tuhanku, segenap hidup ku serahkan, ku siap. Aku siap Tuhan, oh aku siap Tuhanku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Curahkan Roh Kudus-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Seperti 120 murid, seperti
Cornelius dan keluarganya siap hatinya berkenan kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Tuhan, kami rindu Roh Kudus memenuhi dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Mereka menjadi kehidupan manusia yang baru, yang siap dipenuhkan dengan Roh Kudus, menjadi kantong kulit yang baru, yang siap dipenuhi dengan anggur yang baru. Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap kami semua, karena kami rindu, ya Tuhan, menjadi umat Tuhan yang diperlengkapi, yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Tuhan kiranya tabiat-tabiat kehidupan manusia lama kami akan buang, kami akan tanggalkan semua. Kami rindu menjadi satu manusia yang baru, yang siap, ya Tuhan, untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Engkau berkati semua kehadiran jemaat Tuhan, yang mereka semakin memiliki kehidupan yang siap untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus sebagai janji Tuhan di akhir zaman ini. Sehingga Tuhan, kehidupan kami terpelihara oleh Roh Kudus, dibawa ke padang gurun ketika aniaya antikristus melanda dunia ini. Kami diselamatkannya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Mereka terus bertumbuh dalam iman, dalam rohani mereka, menjadi jemaat Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, di dalam iring Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kehadiran-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih dan kecintaan dari Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan, pertolongan, bahkan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.